Kalau klien saya untuk jalur damai kayaknya sudah ini ya, sudah menutup ya. Hari ini saya, Maci Ahmad, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan rekan saya, Stensiaan, Sarjana Hukum dari John LBF Law Firm, hari ini mendampingi klien kami, Bapak Darwin dan Ibu Angel, di mana dalam agenda kami ke sini diundang oleh tim penyidik ya. Dalam hal ini adalah kasus sebagai pelapor, di mana klien kami dituduh sebagai pemaksa dengan kekerasan. Dan hari ini kami mendapatkan kabar, alhamdulillah, kasus terhadap klien kami, di mana dengan pasal 448 KUHP, pemaksaan dengan ancaman kekerasan, hari ini telah dihentikan dengan surat SP2 lidik ya, SP2 lidik oleh Polres Jakarta Barat ya, telah dihentikan. Dan hari ini juga kami mendapatkan kabar ya, bahwa untuk kasus laporan dari klien kami itu telah dinaikkan dalam tahap penyidikan dan telah diteruskan di kejaksaan, di mana dari keterangan dari tim penyidik unit Resmob, hari ini juga dari terlapor akan dimintai keterangan dalam tahap penyidikan, di mana unsur pidananya ini kan telah terbukti ya, telah memenuhi unsur dan ada unsur pidananya, dan tinggal mencari siapa tersangkanya. Seperti itu. Apa yang menjadi pasal-pasal atau klausul yang akibat laporan mereka dihentikan? Ya, tidak terpenuhinya bukti ya, dan tidak terpenuhinya untuk peristiwa pidananya tidak ada, karena menurut saya ini hanya LP mengada-ngada ya, dan diduga adanya laporan palsu dalam hal ini. Kami masih menimbang dan mencadangkan hak hukum klien kami untuk melaporkan laporan palsu ya terhadap saudara Nasio Siagian ini. Tetapi apabila nanti klien kami memilih untuk tidak melaporkan balik laporan palsu ini yang telah dihentikan, itu adalah kebesaran hati dari klien kami yang tidak melaporkan. Ibu Angel juga bisa saja melaporkan karena dia juga terkena penganiayaan, tapi kemarin memilih tidak melaporkan. Itu kami sebagai kuasa hukum ya menyerahkan kepada klien kami, karena itu kebesaran hati dari klien kami. Berikut juga ini, setelah kita mendapatkan SP2 lidik, kami bisa saja melaporkan, tapi kami masih menimbang dan nanti berkonsultasi juga kepada klien kami apakah ingin melanjutkan untuk laporan palsu terhadap saudara Nasio Siagian ini, seperti itu. Itu dihentikannya sejak kapan? Kami mendapatkan kabar kemarin ya, dan hari ini kita mengambil SP2 lidik dari unit Jatan Trust, seperti itu. Pak Darwin, gimana mendengar kabar adanya keadilan akhirnya dari kasus pendidikan laporan Pak Darwin di Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Metro Jakarta Barat, khususnya Pak Kapolres, Pak Wakapolres, Pak Kasat Reskrim, dan para penyidik yang telah menangani kasus kami dengan adil. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Pak John LBF dan tim kuasa hukum kami, John LBF Law Firm, Pak Maci Ahmad, Pak Stensiaan, Pak Subadrianuka, dan tim lainnya yang telah tulus dan ikhlas membantu menangani kasus kami. Terima kasih banyak. Benjel, Benjel, kenapa sedikit tidak mau melapor? Karena Benjel sebenarnya kan ditabrak ya Bang.
Yang penting saya dan suami mendapat keadilan. Saya tidak mau mencari masalah. Kalau ditambahkan di sini kemarin Bapak Darwin juga ini ya lakukan CT scan dengan luka-luka tuh, luka-luka dalam ya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya apa kemarin Pak Darwin? Karena ototnya tegang. Ototnya dan ini bisa dilihat ya kemarin hasil dari ronsen ya. Memang ada luka dalam. Tapi untuk visum kan sudah diberikan kepada kepolisian. Kemarin Bapak Darwin sambil terpengah-pengah berjalan untuk melakukan ronsen ini gitu, di rumah sakit, dan ini hasilnya. Jadi bukan mengada-ngada. Ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada netizen dan masyarakat Indonesia yang ikut mengawal ya kasus ini, bahwa benar Polri itu presisi dan cepat dan tanggap terhadap kasus penganiayaan yang menimpa Bapak Darwin dan Ibu Angel. Berkat kawalan juga dari netizen, di mana klien kami sempat mendapatkan laporan balik ya, yang saya kira mengada-ngada dan tidak masuk akal. Klien saya dituduh mengancam dengan ancaman kekerasan, padahal klien kami di sini kan ditendang, diinjak, ditabrak, dan bisa lihat dari video yang kemarin viral itu kan sangat keji ya, dan menurut saya tidak manusiawi. Kami akan terus menuntut, dan saya mendesak agar Polres Jakarta Barat ini segera menetapkan tersangka dan bisa ditahan, karena kan pasal 262 ayat 2 itu ancamannya 7 tahun, dan itu lebih dari 5 tahun, dan itu bisa ditahan ya. Kami harap agar segera menetapkan tersangka dan dilakukan penahanan. Mungkin Bapak Sten. Ada tambahan? Ya, jadi buat keluarga pelaku ataupun rekan pelaku yang kemarin juga sempat diduga melakukan pressure terhadap mental mereka melalui somasi-somasi, bahkan bukan hanya kepada korban saja, tapi kepada pengurus-pengurus RT, itu kami sih menghargai dan menghormati hak setiap warga negara boleh melaporkan seseorang untuk sebuah dugaan tindak pidana. Tapi balik lagi, apakah itu bisa dibuktikan ada tindak pidana atau tidak, yaitu nanti akan dibuktikan di proses penyelidikan. Tapi kami harap semoga dengan sudah naik sidik ini korban pelaku dan para rekannya untuk tidak mengambil langkah-langkah yang kami anggap bisa merugikan mereka di kemudian hari. Contoh laporan yang terhadap klien kami sudah di SP 2 lit, itu kan bisa merugikan mereka karena kami bisa melaporkan kembali terhadap laporan palsu. Pak Darwin, efek dari penganiayaan itu apa yang sekarang masih dirasakan? Trauma yang sangat dalam sih, dan sakit fisik dan mental. Itu mempengaruhi aktivitas Anda? Sangat mempengaruhi. Terutama di bagian mananya itu? Di bagian pinggang. Maksudnya jalan tertati-tati? Iya. Dan mengangkat barang juga, bungkuk juga masih sakit. Recovery kemudian kira-kira berapa lama kata dokter? Belum tahu sih. Iya, masih dalam tahap ini proses fisioterapi. Nah, kasus ini kan juga dapat perhatian dari Ketua Komisi 3 yang mengatakan Habibur Rahman itu kan ikut. Ya, menurut saya sebagai Ketua Komisi 3 ya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Habibur Rahman, karena memandang kasus ini sangat penting, sehingga beliau juga berkomentar dan juga memberi dukungan secara moral dan juga secara di media massa, bahwa kasus ini memang sangat-sangat keji ya. Kalau kita lihat dari video bagaimana seorang wanita dan juga suami istri untuk menegur dalam bermain drum yang mengaku kebisingan, malah mendapat penganiayaan, ditabrak, lalu ditendang dan dipukuli,
secara keji. Menurut saya ini sangat sangat tidak manusiawi dan sangat tepat ya Ketua Komisi 3 juga memberikan perhatian dan melihat kasus ini bukan kasus yang biasa seperti itu. Tapi kemarin ada beberapa media menanyakan bapaknya pelaku, dia bilang dia bermain game sebulan paling nggak setiap hari, nggak sering. Menurut Pak Darwin gimana nih? Benar gak nih? Itu tidak benar. Soalnya kita punya bukti, ada video, kita video dia mainnya bisa ada malam juga. Makanya sampai Satpol PP datang untuk menegur juga. Bisa sehari, bisa berkali-kali main. Bisa 2 kali. Dalam sebulan masih main terus. Full main. Nggak rutin. Seminggu bisa beberapa kali. Dia mengganggu ketenangan dan Iya, ketentraman betul. itu ya. Betul. Kira-kira laporan dari informasi V21 itu apa? Ini kan kita mendesak masih tersangka untuk ditahan, masih inilah kita nggak mau mendahului tim penyidik Polres Jakarta Barat ya dalam hal ini. Tapi jalur damai tetap tertutup. Kalau klien saya untuk jalur damai kayaknya sudah ini ya, sudah menutup ya. Karena kan memang bukannya meminta maaf, malah membuat laporan kepolisian atau laporan tandingan yang dan somasi-somasi, juga ada pressure-pressure kepada klien saya dan pengurus-pengurus RT. Menurut saya cukuplah dengan tidak melaporkan balik saja, dengan tidak melakukan laporan baru saja. Menurut saya klien saya ini sudah berhati besar. Seperti itu. Terakhir, masih ada intimidasi, ancaman-ancaman yang sosmed atau di rumah? Rumah ada sih. Tidak ada. Iya, tidak ada. Jadi Bapak udah balik rumah tuh? Belum. Oh, ini belum? Iya, belum. Karena masih trauma. Tapi udah nggak ada ancaman lagi dari satu. Belum ada. Oke, terima kasih.